Ya, sekarang saya akan menerangkan bagaimana menggunakan indikator yang sekarang saya pakai, selalu saya pakai, yaitu WMA 7 dan SMA 21 ya teman-teman. Seperti itu. Eh, jadi saya akan mengulangi lagi videonya sebelumnya sudah pernah saya tayangkan, namun ini saya akan ulangi lagi seperti itu. Oke, langkah pertama saya akan buka dulu pasar yang terbuka. Dalam arti yang terbuka itu yang 80% ke atas. Karena ini masih di jam setengah 11, jadi pasar itu belum belum ada yang buka ya teman-teman. Namun ada yang buka di komunitas teman-teman. Oke, di market ini dan market. Oke, kita bisa pakai ini teman-teman. Karena sudah 80% ke atas seperti itu. Lalu bentuk candlenya kita ini pilih yang lilin. Oke, dan cara memasang indikatornya kita pilih icon yang paling bawah, lalu kita pilih moving average periode 7, tipe yang WMA warna kuning. Oke, dan satu lagi moving average tipe periode 21, tipe yang SMA warna merah. Oke. Oke, bagaimana sih cara memakainya? Seperti itu ya teman-teman, bagaimana sih bisa mendapat profit atau keuntungan dari teknik ini seperti itu. Oke, ini contoh pertama teman-teman. Kita hanya mengambil momen persilangan aja teman-teman. Jadi saya tidak akan membahas yang lain, saya tidak akan menerangkan yang lain, namun saya hanya menerangkan momen persilangan seperti itu. Contohnya di market ini ya teman-teman, ini ada momen persilangan garis merah menyilang garis kuning. Nah, setelah dia menyilang seperti ini, candle itu pasti sudah berada di sini teman-teman, di sini. Ya, seperti itu. Lalu setelah candle berikutnya terjadi di sini, dia akan naik ke atas mendekati garis kuning dan teman-teman bisa ambil open posisi buy selama 1 menit seperti itu. Dan dia akan turun dan kita akan profit seperti itu teman-teman. Seperti itu. Dan garis merah ini juga mengkonfirmasi bahwasanya tren akan turun cukup lama seperti itu ya. Ini akan turun cukup lama seperti ini dan dia akan naik seperti itu. Namun kita tidak perlu khawatir, apalagi ini apa jikalau teman-teman melihat ada candle warna hijau seperti ini. Nah, setelah pindah teman-teman saat koreksi karena belum melebihi garis merah, teman-teman tetap bisa open posisi sell selama 1 menit seperti itu karena tren masih turun dan dikonfirmasi karena candle ini masih di bawah garis merah seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita cari lagi. Ya, seperti ini teman-teman. Sebentar. Oke, kita ambil yang di sini ya teman-teman. Oke, sebentar. Ya, ini teman-teman. Ini karena menyilang secara sempurna. Saya mencari momen yang menyilang secara sempurna ya teman-teman. Ya, seperti ini kita bisa mengonfirmasi setelah menyilang candle berada di sini. Candle terbentuk dan dia sudah menyilang pasti. Setelah candle berpindah menjadi warna hijau ini, dia akan naik mendekati garis kuning. Kita bisa open posisi sell selama 1 menit teman-teman. Kita bisa open posisi sell selama 1 menit. Oke. Nah, bisa open posisi sell selama 1 menit dan kita akan profit. Satu, kita profit. Yang kedua, jika mendekati garis kuning lagi, kita sell lagi. Ini kita sell lagi, kita sudah profit 3 kali teman-teman. Seperti itu. Seperti itu. Kita hanya mengambil momen persilangan saja. Kita bisa menunggu saat momen itu cantik, saat momen itu ada, lalu kita bisa open posisi seperti itu ya teman-teman. Oke. Iya, seperti ini juga bisa teman-teman. Kita bisa open posisi sell selama 1 menit saat candle ini terbentuk. Candle hijau ini terbentuk dan dia garis merah ini sudah pasti akan menghilang. Setelah berpindah di candle selanjutnya, dia akan turun, kita akan profit. 1-2 kali kita akan profit. Coba kita pindah market lagi teman-teman. Oke, ini teman-teman, ini tren lagi naik, tren ke atas ya teman-teman. Ini ada tren ke atas. Lalu setelah garis merah menyilang garis kuning, kita bisa open posisi buy seperti itu teman-teman.
di saat ini terbentuk, di saat momen persilangan ini, candle merah ini yang terbentuk teman-teman. Nah, di saat candle ini berpindah di candle hijau, kita bisa open posisi buy selama 1 menit dan kita akan profit teman-teman. Beberapa kali 1, 2, 3 kita akan profit seperti itu teman-teman. Oke, kita akan cari lagi momennya seperti itu. Oke, di sini ya teman-teman, di sini. Namun saya tidak anjurkan seperti ini kita trade karena kita tahu di sini adalah marketnya baru sideways, baru bergelombang teman-teman. Jadi jikalau kita melihat momen persilangan seperti ini, kita jangan disarankan open posisi dulu sell teman-teman, karena bisa jadi ini dia turun dan dia akan naik lagi seperti itu. Jadi memang persilangan ini itu bisa kita pakai jika momennya seperti teman-teman. Candle sudah melebihi garis kuning 1, 2, 3, 4, 5, itu mengonfirmasi dia akan turun. Seperti itu aja teman-teman. Kita juga bisa membaca dari garis WMA ini. Kita bisa membaca garis WMA kuning ini, bisa membaca jumlah candle, dan ditambah lagi yang ketiga persamaan persilangan teman-teman. Seperti itu. Oke, kita akan scroll ke belakang lagi. Siapa tahu ada momen yang supaya teman-teman bisa lebih jelas ya. Ya, oke ya, ini contoh dimana candle ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 4-6 candle sudah di atas garis kuning, ditambah lagi ada momen persilangan seperti itu ya teman-teman, dan kita tahu tren sudah ke atas dan pasti bisa konfirmasi ini akan ke atas seperti itu ya teman-teman. Oke, ini juga bisa, namun sekali lagi saya tidak menyarankan karena ini adalah tren sideways. Jadi dia turun dan dia akan naik teman-teman ya. Jadi selain mengambil momen persilangan, teman-teman juga bisa menghitung jumlah candle. Apakah jumlah candle itu sudah berjumlah 4-6 candle di atas garis kuning atau di bawah garis kuning atau belum. Kalau belum, teman-teman bisa berhenti dulu, bisa melihat dulu market itu dia sudah mencapai 4-6 candle apa belum. Kalau belum ternyata dia sideways, teman-teman aman karena tidak mengambil open posisi seperti itu teman-teman. Nah, seperti ini kita juga bisa tunggu dulu sampai momen persilangan terbentuk dan kita bisa open posisi buy selama 1 menit. Dan di sini kita tidak anjurkan, kenapa teman-teman? Karena candle belum berjumlah 4-6 candle di atas garis kuning teman-teman, seperti itu. Belum 4-6 candle di atas garis kuning, jadi kita jangan open posisi dulu. Siapa tahu candle ini close di sini dan dia akan turun teman-teman. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Saya ambil icon ini, pensil ini, garis horizontal kita ambil. Nah, garis warna kuning, merah ya teman-teman. Kita ganti ke warna kuning. Ya, di sini kita ambil di sini. Ini adalah titik sementara resisten teman-teman. Siapa tahu bisa jadi candle ini naik ke atas dan menyentuh garis kuning. Dia akan turun teman-teman, dia akan turun dan membuat sideways dulu, baru dia akan melanjutkan tren naik atau tren turun seperti itu. Jadi seperti ini kita belum anjurkan teman-teman, kita anjurkan setelah ini benar-benar terjadi momen persilangan dan kita tahu candle ini belum melewati garis kuning ini teman-teman ya. Jadi garis horizontal ini atau indikator icon ini itu gunanya untuk itu ya teman-teman, untuk membaca arah gerak tren seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman. Di saat dia koreksi ke bawah, kita bisa ambil open posisi ke atas, teman-teman. Namun, jikalau dia di sini aja tidak mendekati garis kuning, kita jangan open posisi ya, teman-teman. Kita jangan open posisi untuk aman, teman-teman, supaya aman. Siapa tahu ternyata dia akan turun seperti itu. Ya, jikalau seperti ini kita tetap tidak anjurkan karena belum mendekati garis kuning. Karena garis kuning ada titik aman, kita open posisi seperti itu, teman-teman. Oke, penjelasan seperti itu dulu. Terima kasih ya teman-teman.